Petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api di sebuah restoran Jepang di kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kebakaran berawal saat restoran sedang ramai pengunjung. Api tiba-tiba muncul dari area dapur dan langsung menyambar ke ruang makan pengunjung. Beruntung seluruh pengunjung berhasil dievakuasi, namun seorang karyawan restoran mengalami luka bakar saat berusaha menyelamatkan diri. Motor dari pelanggan aja. Oh, dari gas? Ya. Itu tiba-tiba maksudnya? Ya, langsung nyamper ke api di kompor kan. Tapi masih tempat dimatiin keran gasnya. Jadi apinya nggak terlalu melebar. Diduga api berasal dari kebocoran selang tabung gas saat sedang digunakan memasak. Api berhasil dipadamkan petugas dengan menerjunkan 2 unit mobil pemadam kebakaran. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pabrik mebel di Desa Wonokusumo, Kabupaten Mojokerto, ludes terbakar. Kecelakaan antara minibus dan truk menyebabkan 3 penumpang minibus meninggal dunia di Jalan Raya Bojonegoro, Jawa Timur. Gubernur Papua Lukas NMB yang menjadi tersangka gratifikasi kembali mangkir dari panggilan KPK. Selamat sore pemirsa, demikian berita pilihan iNews sore bersama saya Stefani Patricia. Dan saya Davi Pratama. Pemirsa, pabrik mebel di Desa Wonokusumo, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Senin siang ludes terbakar. Kebakaran diduga berasal dari percikan api pekerja yang sedang melakukan pengelasan dan menyambar peredam tembok yang terbuat dari spon. Api dengan cepat membakar seluruh isi gudang berupa mebel yang sudah jadi dan bahan baku mebel berupa plastik untuk kursi dan meja. Besarnya kobaran api membuat 2 gudang seluas 500 meter persegi ini ambruk. Beruntung saat kejadian, puluhan karyawan yang sedang bekerja merakit mebel bisa menyelamatkan diri. Petugas pemadam kebakaran yang diturunkan ke lokasi langsung berusaha memadamkan api. Api baru bisa dipadamkan 2 jam kemudian. Salah satu karyawan mengaku kebakaran terjadi saat salah satu karyawan sedang mengelas di salah satu bahan mebel. Tiba-tiba saja percikan api menyambar tembok yang dibalut spons. Saat itu juga api langsung membesar dan membuat karyawan panik meninggalkan lokasi. Takut pemadam itu padam suara. Karena dia kurang pendengarannya, nggak tahu gimana api benar besar. Sama teman-teman bisa dipadamkan kok malah besar apinya. Di dalam ada karyawan tadi? Banyak. Sementara itu, akibat kebakaran ini bahan dan mebel siap dikirim ke Jepang ludes dilalap api. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan. 3 penumpang minibus meninggal dunia akibat kecelakaan di Jalan Raya Bojonegoro, Babat, Jawa Timur. Kecelakaan maut itu terjadi setelah minibus menabrak truk dari arah berlawanan. Video amatir warga ini merekam detik-detik pasca terjadinya kecelakaan di Jalan Raya Bojonegoro, Babat, Jawa Timur, Minggu siang. Minibus yang diketahui membawa 9 penumpang ringsek parah usai menghantam truk dari arah berlawanan. Pengemudi minibus meninggal di lokasi kejadian dan 2 penumpang lainnya tak tertolong meski sempat mendapat perawatan di rumah sakit. Sementara 6 penumpang lainnya selamat namun mengalami luka. Kecelakaan diduga disebabkan pengemudi minibus mengantuk, sehingga kendaraannya oleng ke kanan dan menabrak truk yang datang dari arah berlawanan. Kasus kecelakaan ini kini ditangani Polres Bojonegoro. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan.
Pemirsa, Gubernur Papua Lukas NMB kembali tidak menghadiri panggilan pemeriksaan oleh KPK hari ini. Sama seperti panggilan pemeriksaan sebelumnya, NMB beralasan kondisi kesehatannya belum membaik. Untuk kedua kalinya, Gubernur Papua Lukas NMB mangkir dari pemeriksaan KPK. Padahal Lukas NMB telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi sejak 5 September yang lalu. Mantan Bupati Puncak Jaya itu beralasan masih sakit sehingga belum bisa datang ke Jakarta. Sebelumnya, Lukas NMB tidak menghadiri panggilan pertama KPK pada Senin 12 September 2022. Tim kuasa hukum Lukas NMB pun menyambangi KPK untuk memberikan surat keterangan terkait kondisi kliennya yang tidak bisa memenuhi panggilan penyidik. Lukas NMB disebut sedang menjalani perawatan di rumahnya karena sakit. Ini sudah disampaikan kemarin hari Jumat. Ini filenya dikirim ke saya. Ini dari dokter. Untuk mengetahui lebih lanjut situasi di KPK, saat ini sudah ada Lika Apriliani di lokasi. Lika, apa yang disampaikan perwakilan NMB di KPK beberapa saat lalu? Ya baik Stefani, Davi dan juga pemirsa, bahwa tim kuasa hukum dari Lukas NMB yaitu Gubernur Papua ini datang ke gedung KPK pada pukul 2:40 sore hari ini dengan tujuan yaitu memberikan surat keterangan sakit dan juga disertakan dengan rekam medis dari Lukas NMB dan juga menyampaikan bahwa ingin mengajak dari tim dokter KPK untuk terbang langsung ke Papua dan melihat langsung keadaan dari Lukas NMB ini sendiri, bahwa benar adanya bahwa Lukas ini tidak dapat hadir ke gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan dikarenakan sakit dan tidak ada bermaksud untuk menghalangi proses hukum. Di mana dalam keterangannya bahwa Lukas NMB ini ada beberapa penyakit yang ia idap, salah satunya yaitu stroke yang telah diidap sejak 2018 lalu dan juga kerap kambuh dan juga ada penyakit lainnya seperti jantung, diabetes, dan juga ginjal. Di mana sebelumnya Lukas NMB ini dijadwalkan untuk hadir di KPK untuk menjalani pemeriksaan pada hari ini yaitu 26 September 2022. Di mana pemeriksaan ini terkait korupsi gratifikasi yang dihadapinya yaitu penerimaan sejumlah dana sebesar 1 miliar rupiah. Ini merupakan panggilan kedua yang dilakukan KPK, di mana panggilan pertama ini telah dilakukan pada tanggal 12 September 2022 yang lalu. Dan juga terkait pemeriksaan saksi dalam kasus ini yaitu ada 2 saksi, di mana yang satu bernama Tamara Anggani sebagai karyawan swasta dan juga Wiyanti Hakim sebagai PNS. Kami akan terus mengupdate informasi terkait kasus yang menyeret Gubernur Papua Lukas NMB ini. Sementara itu Davi dan juga Stefani, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Lika Apriliani melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, tim kuasa hukum Lukas NMB menjelaskan alasan ketidakhadiran kliennya untuk diperiksa dalam dugaan tindak pidana korupsi di KPK. Tim kuasa hukum juga menyebut ada dugaan kriminalisasi dalam penetapan tersangka Gubernur Papua tersebut. Direktur mengatakan, ya memang juga kita tidak bisa periksa kalau orangnya sakit. Puji Tuhan, hari Jumat lalu ketika tim dokter pribadi Pak Gubernur bertemu dengan penyidik KPK didampingi oleh dokter ahli dari KPK. Jadi ada diskusi antara dokter pribadi Gubernur dan dokter KPK, dan dokter pribadi Gubernur sudah menyerahkan riwayat penyakit Pak Gubernur, termasuk kondisi kesehatan yang terbaru. Saya berharap sebenarnya dengan adanya diskusi para ahli medis ini, mudah-mudahan ditemukan solusi yang terbaik sehingga Pak Gubernur Lukas NMB bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Sehingga lagi-lagi menurut saya, kenapa ini kriminalisasi? Karena ini dipaksakan untuk menetapkan Gubernur Lukas NMB pada 5 September secara diam-diam. Tanpa pengumuman, ini tidak lazim. Seorang gubernur yang fenomenal ini, yang orang bilang kontroversial ini, diumumkan secara diam-diam, tidak diumumkan secara diam-diam. Tanggal 7 ditetapkan sebagai
dicekal. Tanggal 9 Pak Tito Mendagri mengeluarkan surat izin berobat ke luar negeri karena Pak Gubernur sudah meminta izin sejak tanggal 30 Agustus. Artinya begitu cepatnya antara laporan kejadian perkara tanggal 1, tanggal 5 tersangka, tanggal 7 cekal, tanggal 9 suratnya Pak Tito keluar, mulai tanggal 12 izinnya itu sampai tanggal 26. Tapi ada surat KPK juga panggilan, tanggal 12 Bapak diminta untuk dipanggil, didengar keterangannya di Makobrimob. Kalau saya mengatakan ini kriminalisasi, masa Pak Tito tidak tahu Gubernur Lukas NMB yang dibawa di dalam pengawasan dia sudah dicekal, kok dikasih izin? Harusnya dia beritahukan kepada Pak Gubernur kamu sudah dicekal, jadi surat izin kamu tidak saya keluarkan. Kamu jalani dulu pemeriksaan. Sehingga kita membaca, publik di Papua membaca, dan terutama saya sebagai kuasa hukum, waktu itu mempertegas bahwa Bapak Gubernur Papua minta maaf. Saya kira Pak Rifai saksi, karena Pak Rifai juga ada. Bapak tidak boleh jalan, Bapak tidak boleh pergi berobat karena Bapak sudah ditetapkan sebagai tersangka. Konsekuensi dari tersangka adalah Bapak punya kebebasan sudah terbatas. Sewaktu-waktu pihak penyidik KPK bisa. Presiden Joko Widodo meminta Lukas NMB mematuhi proses hukum yang sedang ia jalani di Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun demikian, anggota DPR Papua meminta KPK mempertimbangkan kesehatan NMB dalam proses penyidikan kasus tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini kembali mengagendakan pemeriksaan Gubernur Lukas NMB terkait dugaan korupsi. Namun kuasa hukum Lukas NMB memastikan Gubernur Papua itu tidak bisa hadir karena sakit. Terkait hal ini, Presiden Joko Widodo meminta Lukas NMB mematuhi proses hukum di KPK karena menurutnya semua warga negara sama di mata hukum. Sama, saya kira proses hukum yang ada di KPK semuanya harus menghormati. Semua sama di mata hukum. Dan saya sudah sampaikan juga agar semuanya menghormati panggilan dari KPK, menghormati proses hukum yang ada di KPK. Semuanya. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan Lukas NMB bisa dijemput paksa jika terus mangkir dari panggilan Komisi Anti Rasuah tersebut. Aturannya sudah dipanggil 1, 2, 3, panggil paksa, DPO, kan gitu urutannya. Ya dipanggil aja dulu baik-baik, kan belum tentu tidak datang gitu. Seumpama datang, itu apakah perlu dibantarkan ke rumah sakit atau tidak dan sebagainya, nanti KPK udah punya mekanisme sendiri, bukan bagian saya itu. Anggota DPR Papua juga menyampaikan soal kasus yang menimpa Gubernur Papua. Mereka berharap KPK bisa menyelesaikan kasus ini dengan mempertimbangkan kesehatan NMB. Kami meminta agar pihak KPK mempertimbangkan kondisi kesehatan dengan memperlakukan secara manusiawi, tidak mengambil langkah-langkah yang kemudian dapat kami duga dapat menimbulkan konflik. Kita mau menyelesaikan masalah, tetapi jangan kemudian menimbulkan persoalan baru. Kami orang Papua ingin damai, ingin tenang, ingin nyaman tinggal di atas negeri kami. Sebelumnya KPK telah menetapkan Lukas NMB sebagai tersangka dugaan korupsi. Untuk kepentingan penyidikan, Lukas NMB telah dicekal ke luar negeri terhitung sejak 7 September 2022 hingga 7 Maret 2023. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang pria di Sragen, Jawa Tengah nekat membakar rumah selingkuhannya sebanyak 3 kali. iNews sore akan kembali sesaat lagi.